Alhamdulillah. Sah, ini baru mantap. Tepat tadi malam, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi jadi warga negara Indonesia. Inilah proses naturalisasi tercepat dalam sejarah dan bikin timnas Indonesia. Siap tempur, bagaimana prosesnya? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Wow, bukan kaleng-kaleng. Inilah transformasi besar. Timnas Indonesia kini resmi punya senjata baru, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Begini komentar dari Erick Thohir. Apa itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Breaking news, kabar mengejutkan. FIFA menunjuk Adham Mahatmewasith yang mempesona di Liga 1. Dan siap pimpin laga krusial Australia versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah yang terjadi? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, saking ketar-ketirnya lawan Jepang dan Indonesia. Walaupun di bulan Ramadan tak halangi Timnas Bahrain latihan serius. Jelang laga krusial melawan Jepang dan Indonesia, mereka semakin panik. Kenapa begitu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, ini keren banget. Jersey kiper Timnas Indonesia terbaru sudah rilis. Maarten Paes jadi bintang utama dan siap tempur lawan Australia dan Bahrain. Bagaimana komentarnya tentang jersey terbarunya? Simak fakta lengkap dan detailnya hingga selesai. Gokil, bukan kaleng-kaleng. Gol spektakuler Rizky Ridho ke gawang Arema FC. Harus dan memang layak menang Puskás Award. Ini reaksi emosionalnya. Dan bagaimana menurut kalian? Simak fakta lengkapnya dan tonton semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah. Sah, ini baru mantap. Tepat tadi malam, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi jadi warga negara Indonesia. Inilah proses naturalisasi tercepat dalam sejarah dan bikin timnas Indonesia. Siap tempur, bagaimana prosesnya? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Inilah momen yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, 3 pemain keturunan Indonesia, kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses naturalisasi mereka yang luar biasa cepat dan mulus telah mencetak rekor baru, membuktikan betapa seriusnya Indonesia dalam memperkuat timnasnya. Pada Senin, 10 Maret 2025, tepatnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma, Italia, ketiganya melakukan pengambilan sumpah sebagai WNI dalam waktu yang sangat singkat. Sebuah prestasi yang luar biasa. Emil Audero, kiper andalan yang punya darah Indonesia dari sang ayah, Edi Mulyadi yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kini resmi memegang paspor Indonesia. Begitu pula dengan Dean James, yang garis keturunannya mengalir dari kakek dan neneknya yang lahir di Semarang dan Surabaya. Tak ketinggalan, Joey Pelupesi, yang juga memiliki darah Maluku dan Belanda. Semua proses ini telah berjalan sesuai dengan undang-undang, dan yang lebih menakjubkan lagi, semuanya mendapatkan persetujuan dari DPR RI dan Presiden Indonesia dalam waktu sekejap. Penyegelan proses ini adalah langkah penting, karena ketiga pemain ini dijadwalkan akan memperkuat timnas Indonesia dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 dan kedatangan mereka di timnas akan menambah kekuatan besar. Kementerian Hukum juga mempercepat pengambilan sumpah agar ketiga pemain ini bisa segera memegang paspor Indonesia dan siap berlaga. Kini, PSSI akan segera mengurus proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia,
Semuanya demi kejayaan Indonesia di dunia sepak bola. Dan semoga Garuda bisa terbang tinggi dan bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. Inilah transformasi besar. Timnas Indonesia kini resmi punya senjata baru, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Begini komentar dari Erick Thohir. Apa itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Gemuruh semangat menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia kini siap melaju ke level yang lebih tinggi. Berkat bergabungnya 3 pemain luar biasa, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses naturalisasi mereka yang super cepat di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma, Italia pada Senin, 10 Maret 2025, menandai awal dari era baru bagi timnas. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, tak bisa menyembunyikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas dukungan luar biasa dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, DPR, dan kementerian terkait, yang mempercepat proses ini demi kejayaan Indonesia di kancah sepak bola internasional. Alhamdulillah, 3 pemain hebat ini kini resmi menjadi WNI dan siap memperkuat timnas Indonesia. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah membantu mempercepat proses naturalisasi ini, ungkap Erick Thohir dengan penuh semangat. Kini, setelah resmi menjadi WNI, Emil, Joey, dan Dean telah mendapatkan KTP dan paspor Indonesia, membuka jalan mereka untuk berjuang bersama skuad Garuda. Kehadiran ketiganya menambah kekuatan luar biasa pada timnas, dengan jumlah pemain yang awalnya 27 menjadi 30. Pelatih Patrick Kluivert tentu kini punya lebih banyak opsi dan strategi jitu untuk menghadapi 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Dengan Emil Audero yang membela Palermo FC, Dean James di Go Ahead Eagles, dan Joey Pelupesi di Lommel SK, timnas Indonesia semakin siap untuk mengguncang lawan-lawannya dan siap lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Breaking news, kabar mengejutkan. FIFA menunjuk Adham Mahatme Wasit yang mempesona di Liga 1 dan siap pimpin laga krusial Australia versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah yang terjadi? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Sebuah pengumuman yang mengejutkan datang dari FIFA, wasit papan atas asal Yordania, Adham Mahatme, terpilih untuk memimpin pertandingan super panas antara Australia dan Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Siapa sangka wasit berusia 38 tahun yang sudah berlisensi, FIFA ini akan menjadi sosok yang membawa energi baru dalam laga sengit ini. Mahatme yang dikenal tajam dalam pengambilan keputusan, bukan hanya berpengalaman memimpin Liga 1 2024-2025, tetapi juga memiliki rekam jejak luar biasa dengan memimpin beberapa pertandingan di Yordania Pro League dan berbagai kompetisi internasional lainnya. Adham Mahatme sebelumnya sudah menjadi langganan di Liga 1 Indonesia, memimpin laga-laga seru seperti Semen Padang vs Borneo FC, Barito Putra vs Madura United, dan masih banyak lagi. Bahkan, dia juga pernah memimpin pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang berakhir imbang 1-1.
Kini, dia kembali ditunjuk oleh PSSI untuk memastikan jalannya pertandingan Indonesia melawan Australia berjalan dengan adil dan penuh intensitas. Bagi timnas Indonesia, ini adalah kabar yang menggembirakan karena sudah terbiasa dengan gaya kepemimpinan Mahathir yang tegas dan bijaksana. Para pemain pun diharapkan semakin nyaman dan percaya diri di bawah pengawasan wasit yang sudah tahu betul ritme permainan mereka. Dengan laga besar ini di depan mata, timnas Indonesia pasti akan semakin percaya diri untuk bertarung habis-habisan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada 25 Maret 2025. Semoga Garuda bisa terbang tinggi dan berikan komentar kalian. Wow, saking ketar-ketirnya lawan Jepang dan Indonesia, walaupun di bulan Ramadan tak halangi timnas Bahrain latihan serius. Jelang laga krusial melawan Jepang dan Indonesia, mereka semakin panik. Kenapa begitu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Di tengah bulan Ramadan yang penuh berkah, timnas Bahrain tetap berlatih dengan semangat yang membara. Persiapan mereka menjelang dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin intens, meskipun para pemain berpuasa dari pagi hingga sore. Timnas Bahrain baru saja mengumumkan daftar 26 pemain yang akan berlaga melawan Jepang di Saitama pada 20 Maret 2025 dan Indonesia di Jakarta 5 hari setelahnya. Skuad yang dipimpin oleh pelatih Dragan Talajic ini tak hanya mengandalkan wajah-wajah lama, tetapi juga membawa dua pemain baru yang siap menambah kekuatan tim, Hussein Al-Eker dan kiper Abdul Karim Al-Fardan. Tak ada waktu untuk santai. Sejak 6 Maret 2025, mereka sudah berkumpul dan mulai berlatih dengan penuh dedikasi. Latihan intens di bawah pimpinan Talajic berlangsung serius, meski bulan suci Ramadan. Bahkan, meskipun berpuasa, para pemain Bahrain tak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Latihan kami kemarin sangat bagus, dan hari berikutnya bahkan lebih keras lagi. Saya sangat bangga dengan kesabaran mereka selama Ramadan. Mereka menunjukkan kerja keras yang luar biasa. Puji pelatih asal Kroasia itu. Namun, tak bisa dipungkiri, ada beberapa masalah kecil terkait kebugaran pemain yang diharapkan akan sembuh sepenuhnya menjelang pertandingan besar melawan Jepang dan Indonesia. Timnas Bahrain saat ini berada di posisi kelima di grup C, dengan poin yang sama dengan Indonesia, Arab Saudi, dan Cina. Pertarungan sengit untuk merebut dua tempat teratas grup yang akan membawa tiket ke Piala Dunia 2026 semakin mendekat, dan Bahrain bersiap memberikan segalanya untuk merebut kemenangan. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian. Wow, ini keren banget. Jersey kiper timnas Indonesia terbaru sudah rilis. Maarten Paes jadi bintang utama dan siap tempur lawan Australia dan Bahrain. Bagaimana komentarnya tentang jersey terbarunya? Simak fakta lengkap dan detailnya hingga selesai. Sensasi besar datang dari Erspo. Jersey terbaru untuk penjaga gawang timnas Indonesia resmi diluncurkan dan desainnya bikin semua mata terbelalak. Pada 10 Maret 2025, Erspo mengungkapkan dua pilihan warna jersey kiper yang luar biasa, kuning cerah dan hitam pekat. Maarten Paes, sang pahlawan di bawah mistar, menjadi model utama dalam sesi pemotretan kali ini, menampilkan aura gagah yang siap menghalau setiap serangan lawan.
Kiper berusia 26 tahun ini memang selalu identik dengan warna-warna ikonik tersebut, dan kali ini dia kembali menegaskan statusnya sebagai benteng kokoh Timnas Indonesia. Konsep desain kali ini membawa nuansa yang mirip dengan jersey sebelumnya, namun dengan peningkatan yang jauh lebih keren. Erspo tidak hanya meluncurkan jersey untuk kiper, tetapi juga jersey pemain outfield yang tak kalah spektakuler. Dua warna jersey luar biasa untuk para pemain lapangan, merah yang menggairahkan dan putih yang elegan, siap menambah semangat tempur para pejuang Garuda di lapangan. Yang lebih keren lagi, ada sentuhan batik yang memperkaya desain jersey ini, memberikan kesan eksklusif dan penuh makna. Jersey terbaru ini akan segera debut di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Timnas Indonesia bertanding melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, para pemain akan mengenakan jersey ini kembali di laga kandang melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan desain yang lebih segar dan keren, diharapkan jersey anyar ini bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain untuk meraih kemenangan dan tiket ke Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Gokil, bukan kaleng-kaleng. Gol spektakuler Rizky Ridho ke gawang Arema FC. Harus dan memang layak menang Puskás Award. Ini reaksi emosionalnya. Dan bagaimana menurut kalian? Simak fakta lengkapnya dan tonton semua beritanya hingga selesai. Sebuah gol luar biasa dari bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, berhasil mencuri perhatian banyak orang dan langsung menjadi bahan perbincangan hangat. Pada laga sengit antara Persija Jakarta dan Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu, 9 Maret 2025, Ridho mencetak gol yang membuat seluruh stadion tercengang. Memanfaatkan intersep cerdas pada menit ke-62, Ridho menggiring bola sejauh 45 meter dan dengan penuh ketenangan melepaskan tendangan luar biasa yang tak mampu dihentikan oleh kiper Arema FC, Lucas Frigeri. Gol jarak jauh yang menakjubkan itu bahkan membuat banyak orang berpendapat bahwa Ridho layak meraih Puskás Award 2025. Meski golnya tersebut mengundang pujian dan bisa dibilang sangat layak untuk memenangi penghargaan tertinggi untuk gol terbaik, Ridho hanya memberi respons sederhana lewat Instagram Story, menunjukkan senyuman dan tangan yang menunjuk ke atas, seakan mengucap syukur kepada Tuhan atas keberuntungan dan ketenangannya dalam mencetak gol fenomenal itu. Namun, meski mampu mencetak gol spektakuler, nasib kurang baik menghampiri Persija. Pada akhir laga, tim Macan Kemayoran harus menelan pil pahit dengan kekalahan 3-1 dari Arema FC. Dengan rendah hati, Ridho menyampaikan permintaan maaf atas hasil buruk tersebut dalam konferensi pers. Kami semua ingin menjaga rekor tidak kalah di kandang, tapi 2 kartu merah datang begitu cepat, dan semuanya bisa terjadi di sepak bola, ujar Ridho penuh penyesalan. Ia kemudian mengungkapkan tekadnya untuk bangkit dan memperbaiki performa di pertandingan selanjutnya, sekaligus berterima kasih kepada para pendukung setia Persija. Pujian untuk golnya mungkin datang deras, tetapi Ridho tetap fokus pada tim dan ingin membawa Persija ke arah yang lebih baik. Berikan komentar kalian. Wow, ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng, Rafael Struijk ungkapkan. Kenapa fans Timnas Indonesia tidak normal?
Alasan mengejutkan ini bikin semua orang terkejut, termasuk dirinya sendiri. Penasaran? Simak penjelasan detailnya dan tonton semua videonya hingga selesai. Apa yang dikatakan Rafael Struijk tentang penggemar timnas Indonesia benar-benar menggemparkan dunia sepak bola. Pemain muda berbakat asal Brisbane Roar ini mengungkapkan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Fans timnas Indonesia itu tidak normal. Apa yang dimaksud oleh Struijk dengan tidak normal? Ternyata, ia terkesima dengan lonjakan dukungan luar biasa yang diberikan oleh supporter timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, selalu dipenuhi sesak, dan di media sosial, para fans Indonesia tidak pernah berhenti memberikan dukungan kepada para pemain. Rafael Struijk, yang dikenal sebagai idola baru di kalangan fans timnas Indonesia, mengaku seringkali mendapatkan perhatian lebih, terutama dari para penggemar perempuan. Ia bahkan sampai mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari fans ketika sedang mempersiapkan diri untuk bertanding. Dalam sebuah wawancara, pemain berusia 21 tahun ini dengan jujur mengungkapkan bahwa dukungan para fans Indonesia benar-benar di luar batasan yang ia kira. Mereka itu tidak normal, dalam arti yang baik. Saya sangat menghargai semua cinta itu, dan saya mendapatkan balasan dari mereka setiap waktu, ujar Struijk dengan senyuman lebar. Kekacauan yang terjadi setiap kali Struijk berada di Indonesia, baik di dunia maya maupun dunia nyata, hanya menambah intensitas kekagumannya terhadap para penggemar. Selalu ada kekacauan saat kami di sana. Bukan hanya di media sosial, tapi juga di kehidupan nyata. Saya menikmati setiap momennya, ungkap Struijk. Tak hanya itu, ia bahkan merasa percaya diri dengan segala perhatian yang diterimanya, berkata sambil bercanda, "Saya rasa saya pria yang tampan." Salah satu dampak luar biasa dari cinta para penggemar Indonesia adalah lonjakan pengikut Struijk di media sosial, terutama Instagram, yang kini mencapai lebih dari 4 juta. Dengan jumlah pengikut yang fantastis ini, Struijk pun mendapat banyak tawaran iklan dan endorsement dari berbagai merek ternama. Sekarang saya punya lebih dari 4 juta pengikut di Instagram, yang artinya saya mendapatkan tawaran dari merek-merek terkenal, katanya. Struijk pun mengaku menikmati keseruan dunia mode dan pemotretan yang datang seiring dengan ketenarannya. Menjadi brand ambasador dan mengiklankan produk itu menyenangkan. Saya suka mode, pakaian, dan pemotretan. Semua itu baik untuk saya, dan tentu saja semakin banyak ketenaran itu menyenangkan, ujar Struijk dengan penuh semangat. Berikan komentar kalian. Nah lo terungkap, ternyata bukan Denny Lanzat. Inilah sosok misterius yang membuat Joey Pelupesi tergoda dan bersedia bela timnas Indonesia. Inilah cerita mengguncang yang bikin Garuda semakin kuat. Simak videonya hingga selesai agar tidak gagal paham. Sebuah kejutan besar akhirnya terungkap. Ternyata, alasan gelandang berbakat Joey Pelupesi memutuskan untuk membela timnas Indonesia bukanlah karena pengaruh mantan rekan setimnya, Denny Lanzat, seperti yang banyak dibicarakan orang. Pelupesi, yang kini berusia 31 tahun dan tengah menunggu proses naturalisasinya yang sudah disetujui DPR RI pada 6 Maret 2025, memiliki alasan yang jauh lebih menggugah. Proses naturalisasi ini diprediksi akan tuntas pada 10 Maret 2025, tepat saat pendaftaran pemain FIFA ditutup. Pemain Lomel SK ini akan mengucapkan sumpahnya sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Italia, bersama 2 nama besar lainnya,
Emil Audero, dan Dean James. Namun, inilah yang mengejutkan. Meski pernah bermain satu tim dengan Denny Lanzaat di FC Twente pada 2013 sampai 2014, bukan Lanzaat yang mempengaruhi keputusan Pelupesi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Justru, Pelupesi mengungkapkan bahwa dia telah berkomunikasi dengan Ragnar Oratmangoen, pemain timnas Indonesia yang juga memiliki ikatan darah Maluku. Dalam wawancaranya dengan media Belgia, HBVL, Pelupesi mengungkapkan, "Saya mengenal Ragnar Oratmangoen dari Dender dan kami sempat bermain bersama di FC Groningen. Tapi bukan hanya itu yang membuatnya tergoda. Pelupesi terkesan dengan semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para supporter Indonesia. Ragnar berkata kepada saya bahwa atmosfer di sana benar-benar gila. 70.000 orang mendukung timnas Indonesia di stadion," ujar Pelupesi, yang langsung merasa tertarik dengan energi luar biasa yang mengelilingi timnas Indonesia. Pelupesi semakin tertarik setelah mengetahui potensi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Meski tidak aktif di media sosial, Pelupesi berjanji untuk membagikan foto-foto dan momen-momen seru yang bisa memicu antusiasme lebih besar. Sisa 4 laga yang harus dimainkan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pun semakin menambah semangatnya, dan Pelupesi tak sabar untuk menjadi bagian dari sejarah besar Garuda. Berikan komentar kalian. Alhamdulillah, tepat hari ini, keputusan Presiden Prabowo akan terbitkan Kepres naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Inilah perjalanan magis menuju timnas Indonesia dimulai. Siapkah Garuda terbang lebih tinggi, dan apakah bisa didaftarkan untuk lawan Australia? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Hari yang sangat bersejarah bagi dunia sepak bola Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas memberikan restu besar untuk perjalanan 3 bintang internasional yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Tepat pada hari ini, Presiden Prabowo resmi menandatangani keputusan Presiden, Kepres, yang akan mengatur proses naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. 3 pemain dengan talenta luar biasa yang siap memberikan warna baru untuk skuad Garuda. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia, karena Kepres ini akan menjadi dasar hukum bagi mereka untuk melakukan sumpah pewarganegaraan pada 10 Maret 2025 di Roma, Italia. Pendaftaran mereka sebagai warga negara Indonesia, WNI, akan menjadi langkah awal untuk memperkuat timnas Indonesia dengan jadwal krusial menanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut informasi dari anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, Kepres ini akan segera ditandatangani hari ini, 8 Maret, dan langsung diproses untuk persiapan pengambilan sumpah yang akan berlangsung pada tanggal 10 Maret. Proses ini sudah mendapat persetujuan penuh dari DPR RI, yang memberikan lampu hijau dalam rapat paripurna pada 6 Maret 2025. Setelah sumpah tersebut, ada satu langkah penting lagi yang harus dilalui. Proses perpindahan federasi ke FIFA yang harus segera diselesaikan agar ketiganya dapat segera membela timnas Indonesia. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat melawan Bahrain dan Australia. Pertandingan sengit melawan Australia dijadwalkan pada 20 Maret 2025 di Sydney. Dan hanya 5 hari setelah itu, mereka akan bertanding melawan Bahrain di Jakarta. Menteri Hukum, Supratman Andi Adgas, juga menegaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan ketiga pemain ini,
dan kementerian akan mendukung penuh percepatan proses ini. Semua pihak berharap agar langkah berikutnya bisa berjalan mulus tanpa hambatan, sehingga timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di hadapan mereka. Ini adalah awal dari perjalanan besar yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia. Berikan komentar kalian dan dukungan kalian.